Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taltalia dari kelas 11 layanan pertama 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas, mulai dari pengertian, terus ciri-ciri, unsur utama, kelebihan, kekurangan, jenis-jenis, rumus, dan sama contoh soalnya kita bakal kerjain guys bareng-bareng. Oke, langsung aja ke pengertiannya. Pengertian dari anuitas adalah perhitungan kredit secara anuitas. Sistem pembayaran pinjaman di mana jumlah angsuran setiap bulannya tetap. Tapi ada dua unsur, itu ada dua yaitu pinjaman, pokok pinjaman, dan bunga. Jadi mereka tuh kayak ganti-gantian gitu. Misalnya di awal bunganya tuh lebih besar, tapi pokoknya lebih kecil. Nah, kalau misalnya udah di akhir atau kayak mau pelunasan gitu, bunganya akan menurun, terus pokoknya akan meningkat. Gitu guys, balikan. Nah, jadi langsung ke ciri-ciri anuitas. Jumlah pembayaran tetap di setiap periodenya. Misal tuh kamu minjem 5 juta. Terus bulan depan kamu gak usah mikir-mikir lagi. Aduh, ini aku bayar berapa ya nanti buat cicilan aku. Itu gak usah repot-repot karena sudah ditetapkan. Jadi misal hari ini bulan ini 5 juta, bulan depannya 5 juta lagi, bulan depannya lagi 5 juta lagi. It's quite easy, right? Terdiri dari dua komponen, yaitu bunga dan angsuran pokok atau pinjaman pokok tadi. Jangka waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Misalnya kalian kredit rumah selama 5 tahun atau 10 tahun. Atau kredit HP iPhone misalnya, itu bisa setahun juga, bisa tahunan ya. Atau biasanya bulanan ya, misal 6 bulan, 12 bulan, 17 bulan. Total pembayaran per periode sama besar. Digunakan oleh lembaga keuangan untuk sistem cicilan tetap. Itu biasanya buat pinjaman atau ya yang nominalnya gede. Oke, lanjut ke unsur utama anuitas. Yang pertama, jumlah pembayaran yang sama. Kayak tadi ya, bulan ini 5 juta, besok 5 juta. Bulan depan maksudnya. Terus bulan depannya lagi 5 juta, bulan depannya lagi 5 juta, gitu aja terus. Yang kedua, periode waktu tetap. Pembayaran dilakukan secara berkala pada interval waktu yang sama. Misalnya, kalau udah awal bulan misalnya, nanti bulan depan awal bulan lagi, dan bulan depannya di awal bulan lagi. Yang ketiga, pokok utang dan bunga. Setiap pembayaran angsuran terdiri dari dua komponen, yaitu pokok pinjaman dan bunga. Dan yang keempat, proporsi berubah seiring waktu. Kayak tadi ya, tadi di awal bunga lebih besar, dan di akhir bulan bunganya jadi lebih kecil. Nah, kalau pokok di awalnya kecil, tapi pas sudah akhir bulan pokoknya lebih besar. Itu aja terus. Oke. Penerapan anuitas dalam keuangan. Yang pertama ada kredit kepemilikan rumah dan kendaraan. Ini umum banget ya terjadi. Anuitas ini digunakan untuk menentukan cicilan setiap bulannya. Yang kedua ada dana pensiun, biasanya digunakan untuk menentukan besarnya tunjangan pensiun setiap bulannya yang bakal diterima sama kayak yang menerima pensiunnya itu ya, biasanya orang-orang 60 tahun ke atas. Nah, terus ada asuransi. Pada produk asuransi biasanya digunakan pembayaran premi secara berkala. Misalnya kayak 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, atau 1 tahun sekali, kalian harus bayar premi asuransi. Gitu guys. Jenis-jenis anuitas. Nah, sebenarnya jenis-jenis ini ada 4, tapi kita jelasin 2 dulu ya. Yang pertama ada anuitas biasa, intinya pas ini selalu di akhir periode, bukan di awal. Jadi kalian bayar tanggal 30, bulan depan bayar 30 lagi, di tanggal 30 lagi maksudnya. Dan due annuity atau jatuh tempo ini dilakukan pas
kebalikan dari anuitas biasa, yaitu awal bulan. Misalnya kalian bayar tanggal 1, bulan depan tanggal 1 lagi. Bulan depannya lagi tanggal 1 lagi. Nah, produk dari asuransi merupakan contoh paling biasa dari anuitas jenis jatuh tempo, bisa tanggal 1. Kayak misalnya BPJS juga, BPJS dari tanggal 1 sampai 10. Dan bulan depan juga kayak begitu lagi. Jadi di awal bulan. Next, deferred annuity atau tak anuitas ditangguhkan. Jadi kayak misalnya kalian kredit rumah, terus kata orangnya, ya udah kamu bayar bulan depan aja, ini sekarang kamu DP dulu. Gitu guys. Jadi kayak bayarnya tuh nanti aja atau bulan depan. Nah, langsung aja ke immediate annuity atau anuitas langsung ya. Itu langsung dibayar guys. Misalnya kalian kredit rumah, kata pemilik rumahnya, ya udah langsung bayar ya 500 juta sini gitu ya. 500 juta ini ya DP ya contohnya. Tapi kalau pinjaman ada juga yang langsung atau immediate annuity. Oke, lanjut. Oh my god, ini adalah rumus dasar anuitas. Sebentar, mari kita pindahkan aku. Nah, jadi anuitas adalah pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya sama besar dan dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu. Misalnya setiap bulan atau setiap tahun. Nah, rumus nilai sekarang atau percent value anuitas biasa adalah PV. PV itu nilai sekarang dari seluruh pembayaran atau kayak jumlah pinjaman lah bahasa gampangnya. Nah, sama dengan A. A itu angsuran dikali 1 dikurang 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I itu bunga per periode, misalnya 5% per tahun, 12% per tahun. Tutup kurung pangkat maaf, dipangkat minus N dibagi I. Itu bunganya tadi ya. Intinya kita mencari nilai dari seluruh pembayaran alias bahasa gampangnya ya, jumlah pinjaman. That's it. Nanti kita bakal ngejelasin kayak contoh soal gitu. So, dan selanjutnya rumus anuitas di muka. Anuitas di muka adalah anuitas di mana pembayaran dilakukan di awal. Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bukan di akhir. Karena lebih cepat alias kayak lebih awal gitu, nilainya sedikit lebih besar dibanding anuitas biasa. Rumus nilai sekarang atau anuitas di muka adalah PVAD sama dengan A kali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I pangkat minus N dikurang I dikali dalam kurung 1 tambah I. Nah, jadi PVAD di sini tuh jumlah pinjaman sama dengan angsuran dikali 1 dikurang 1 tambah I itu bunga pangkat minus N itu ini ya, apa namanya? Periodenya per I itu bunga dikali 1 tambah I itu bunga. Oke? Lanjut ke rumus pembayaran anuitas. Rumus ini digunakan untuk mencari besar angsuran. Sama kayak tadi ya. Oh, yang tadi itu menentukan jumlah pinjaman ya. Yang ini baru angsuran. Rumus ini digunakan untuk mencari besar angsuran jika jumlah pinjaman, bunga, dan waktu sudah diketahui. Angsuran sama dengan jumlah pinjaman dikali bunga dalam kurung 1 ditambah bunga pangkat N dibagi 1 tambah bunga pangkat N min 1. Intinya rumus ini dipakai oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menentukan cicilan. Nah, soal yang pertama, seseorang meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per tahun selama 5 tahun. Hitung besar angsuran per tahun. Kayak di sini kita langsung dapat jumlah pinjamannya, yaitu 10 juta. Wah, gede banget berasnya, bentar ya. Ini deh.
Nah, ini ya. Ini tuh pinjamannya ya. Pinjaman. Anggap aja ini pinjaman. Terus I-nya di sini 12% per tahun. Kalau dikonversikan menjadi desimal menjadi 0,12. Terus N-nya atau periodenya 5 tahun. Jadi yang ditanya itu angsurannya. Let's go. Sistem anuitas biasa. A sama dengan PV sama dikali I. 1 ditambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N min 1. Berarti di sini kita dapat 10 juta. Sini PV-nya. I-nya tadi 12% alias 0,12. 1 ditambah I berarti 1,0,12. N-nya 5. Pangkat 5 ya ini. Per 1 tambah 0,12 tadi I-nya ya. N-nya 5 di min 1. Ya, langsung kita hitung saja langsung banyak bareng-bareng teman-teman. 10 juta dikali 0,12. 1.200.000 ini kita dapatnya 1.200.000. Langsung aja ini jadinya nah ini jadinya 1,12. Jadi 1,12 dipangkatkan 5. Di sini 1,12 pangkat 5. Hasilnya 1,762. Oke, di sini kita singkatin aja 1,762. Segini saja ya teman-teman. Di sini ini hasilnya sama kayak yang tadi kita hitung ya, 1,762 dikurang 1 jadinya 0,762. Jadi langsung aja kita kalikan 1,762 dikali 1.200.000. Hasilnya 2.114.400. 2.114.400. Terus kita bagikan sama 1,762. 762. Karena tadi sudah 0, jadi kita replace. Ganti 0,762. Sorry guys, sorry. So, berarti 2.774.803 hasilnya. Jadi bunga yang harus dibayar 0,762 tadi ya. Hasilnya 2,774.803. Berarti ini angsuran yang harus dibayar setiap tahunnya. I hope you guys understand, right? Langsung saja ke kesimpulannya. Kesimpulannya, anuitas adalah sistem pembayaran dengan jumlah yang sama setiap periodenya. Terdiri dari 2 unsur, yaitu angsuran dan bunga. Ada 2 jenis anuitas. Enggak 2 ya guys, 4. Yang pertama itu anuitas biasa, yang di akhir periode. Terus yang anuitas di muka, di awal periode. Deferred annuity itu yang nggak secara langsung, alias kayak bayarnya bulan depan aja. Yang keempat maksudnya, itu immediate annuity atau anuitas langsung. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf banget tadi banyak bercandanya guys. Tapi it's okay, itu buat kalian refreshing, it's okay. I think that's okay for me, but I don't know if for you kayak feel kayak ngerasa kayak nggak nyaman gitu. I'm so sorry guys, tolong maafin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.